Halo, shalom dan salam damai kepada kawan-kawan, kepada teman-teman yang berada di luar sana. Semoga semuanya ataupun Anda berada di dalam keadaan yang baik sepanjang PKPB di negara kita Malaysia. Dan saya berdoa semoga semua rekan-rekan, teman-teman, bahkan saudara-saudara yang berada di luar sana sehat di bawah perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu lagi dan ingin berkongsi sedikit kebenaran firman Tuhan berkenaan dengan cerita kesaksian kita. Topik yang saya akan ambil pada hari ini ialah cerita kesaksian kita. Mengapa kita harus bersaksi? Mungkin kita bertanya, kenapa saya harus bersaksi? Kenapa saya harus bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di luar sana? Tidak sedikit orang Kristen yang masih bertanya, mengapa kita harus bersaksi? Mengapa saya harus bersaksi? Sangat mungkin mereka belum membaca firman Tuhan sepenuhnya, sebab banyak sekali ayat yang menegaskan ataupun yang mengatakan ayat-ayat di dalam Alkitab bahwa kita harus bersaksi. Tidak perlu diragukan lagi, banyak tokoh di dalam Alkitab Perjanjian Baru, baik rasul-rasul maupun jemaat mula-mula yang telah memberikan teladan ataupun contoh hidup yang bersaksi. Maka sudah seharusnya orang Kristen modern juga seperti kita harus bersaksi. Yang pertama, kita yang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus harus bersaksi kepada orang lain agar mereka juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Kita yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus harus bersaksi kepada orang lain agar mereka juga menerima anugerah keselamatan itu, karena keselamatan itu penting untuk semua umat manusia. Kita yang telah menerima berkat-berkat dari Tuhan Yesus harus bersaksi agar orang lain juga menerima berkat-berkat tersebut, supaya kita jangan pentingkan diri sendiri. Dan di dalam Yohanes bab yang ke-15 ayat yang ke-27 berbunyi, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Siapa yang memberi perintah untuk bersaksi? Sudah tentu Tuhan Yesus. Siapa yang diberi perintah untuk bersaksi? Yaitu murid-murid Yesus. Apa alasan murid-murid Tuhan Yesus harus bersaksi? Karena sudah bersama-sama Tuhan Yesus selama masa pelayanannya. Jadi kita pun harus melakukan hal yang sama ketika kita sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sudah bertahun-tahun melayani ataupun menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, semestinya harus bersaksi. Melalui cerita kesaksian, kita menunjukkan betapa Tuhan Sang Pencipta mengasihi ciptaannya, yaitu seluruh umat manusia, tidak kira bangsa ataupun keturunan. Bahkan cerita kesaksian kita diibaratkan sebagai cermin bagi saudara dan saudari kita, sehingga mereka boleh bercermin untuk melihat keberadaan diri sendiri dan dapat menemukan jalan yang mendatangkan kelepasan, damai sejahtera di dalam hidup kita. Cerita kesaksian kita merupakan cerita yang kuat dan tak terbantahkan, karena cerita itu merupakan pengalaman pribadi kita sendiri yang menjadi sumber pengharapan dan kekuatan bagi kerabat kita. Kisah yang tertulis di dalam Yohanes bab 4 ayat 1 hingga 42 menarik untuk diperhatikan, di mana kisah ini menceritakan tentang pertemuan atau perbualan Tuhan Yesus Kristus sendiri dengan seorang perempuan Samaria. Siapa yang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam bab ini? Pembacaan ini sangat panjang, tetapi saudara dan saudari boleh mengambil waktu untuk membaca kisah ini, karena ini adalah satu contoh bagaimana cerita kesaksian bagi seorang perempuan Samaria menyebabkan ataupun kerana kesaksian perempuan ini ramai yang diselamatkan. Jadi yang menjadi pertanyaan, siapa yang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus? Di dalam Yohanes bab 4 ayat 1 hingga 42 sudah tentu yaitu yang seperti kita tahu adalah perempuan Samaria. Dan apa yang telah dilakukannya kemudian selepas bertemu ataupun mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus, di mana perempuan Samaria itu dia pergi ke kota dan bersaksi kepada orang-orang yang lain yang berada di kota. Dan apakah hasil
kesaksian perempuan Samaria itu kepada orang-orang di kota, dan orang lain mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus sehingga mereka menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah dijanjikan untuk datang menebus dosa-dosa ataupun manusia. Jadi sekarang yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi saksi Kristus? Apakah kita sudah bersaksi kepada kawan-kawan kita, kepada keluarga kita, kepada teman-teman di sekolah, kepada kawan-kawan di tempat kita bekerja, ataupun jiran-jiran, ataupun saudara dan saudari kita yang berada di sekeliling kita? Karena cerita kesaksian kita adalah cerita yang sangat penting dan bermakna, karena kita tidak tahu, karena kesaksian kita seseorang yang di luar sana diselamatkan dari api neraka. Jadi saya tinggalkan message ini kepada saudara dan saudari yang ada di luar sana. Apakah Anda sudah bersaksi? Jikalau belum, mulakan dari sekarang, karena dunia semakin tua, masa semakin suntuk, dunia sudah mengalami bermacam-macam hal-hal yang menunjukkan saat-saat kedatangan Tuhan Yesus sudah hampir. Jangan membuang waktu, jangan membuang masa. Bersaksilah kepada orang-orang di sekeliling. Mulakan hari ini, jangan besok, karena mungkin kesaksian Anda adalah kesaksian yang menjadi satu titik permulaan bagi keselamatan jiwa seseorang di luar sana. Saya tinggalkan message ini buat saudara dan saudari sampai kita bertemu lagi. Sebelum itu, seperti biasa, sebelum kita menamatkan sharing pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena Engkau saya menentukan saya menjadi saksi bagi Engkau Tuhan, melalui pertemuan ataupun perjumpaan pribadi dengan Engkau, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Bapa, Engkau pakai kami Bapa menjadi alat Engkau yang menjadi saksi bagi Engkau yang akan memberikan jalan keselamatan kepada orang-orang di luar sana. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih, puji Tuhan, haleluya, amin.